Halo teman-teman, para peternak entok semuanya, perlu sekali teman-teman memperhatikan kesehatan entok pada musim kemarau kali ini. Karena dimana untuk kemarau kali ini itu cukup berbeda jauh dengan kemarau sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Musim kemarau yang cuacanya panas pada siang hari dan malamnya cukup dingin dan sangat dingin, itu akan mudah sekali menyebabkan entok yang kita pelihara itu banyak yang mati. Karena dimana untuk perubahan cuaca yang seperti itu sangat ekstrim bagi peternakan kita. Jadi sangat penting sekali para peternak memberikan perawatan-perawatan yang baik pada entok kita, khususnya pada musim kemarau saat ini. Apabila teman-teman tidak menginginkan entok yang teman-teman pelihara itu banyak yang mati, berikan perawatan yang baik. Teman-teman harus memberikan racikan pakan yang berkualitas dan pastinya mempunyai khasiat vitamin yang cukup pada entok kita. Dimana untuk racikan pakan ini, teman-teman untuk indukan entok bisa memberikan pakan-pakan tambahan atau pakan alternatif yang memiliki kandungan vitamin yang cukup tinggi. Contohnya teman-teman bisa memanfaatkan daun pepaya ataupun buah pepaya. Teman-teman bisa memanfaatkan daun kelor, daun indigo vera, azolla, daun mengkudu, dan lain sebagainya. Karena untuk pada musim kemarau ini sangat penting sekali dan sangat dibutuhkan asupan vitamin untuk indukan entok kita. Untuk menghadapi perubahan cuaca yang cukup ekstrim, indukan entok kita perlu membutuhkan asupan vitamin yang cukup agar kekebalan tubuhnya itu juga tetap terjaga dan pastinya indukan entok yang kita pelihara itu tetap kuat. Walaupun cuaca pada saat musim kemarau ini itu cukup dingin sekali. Dimana untuk teman-teman agar indukan entok kita itu tetap sehat, perlunya bagi para peternak semuanya, khususnya di malam hari, perlu diperhatikan dan perlu dikontrol. Apakah di malam hari indukan entok kita itu cukup baik keadaannya ataupun kedinginan. Apabila teman-teman melihat kondisi indukan entok atau entok yang kita pelihara itu kedinginan, teman-teman bisa membuat kehangatan di kandang. Contohnya teman-teman bisa membuat diang atau obor dan lain sebagainya. Bagaimana solusinya agar indukan entok itu di malam hari tidak kedinginan? Karena untuk masalah di malam hari, apabila entok yang kita pelihara itu kedinginan di kandang, otomatis untuk kesehatannya itu akan terganggu. Apabila di malam hari kondisinya itu cukup dingin, entok yang kita pelihara khususnya anakan itu juga mudah masuk angin dan akan membuat anakan entok yang kita pelihara itu akan mati. Dimana untuk vitamin yang kita berikan pada entok ini harus kita berikan secara rutin. Kang Roy sarankan untuk musim kemarau saat ini teman-teman bisa memberikan suplemen vitamin itu setiap hari. Entah 1 hari 2 kali ataupun 1 hari 1 kali. Yang penting dalam setiap harinya entok harus mempunyai asupan atau menerima asupan vitamin dari racikan pakan yang kita berikan ataupun dari minuman yang kita sudah campurkan dengan vitamin-vitamin buat entok yang kita pelihara. Karena untuk entok sendiri, walaupun indukan entok itu cukup kebal tubuhnya atau imunitas tubuhnya, perlu sekali para peternak juga terus memperhatikan kesehatannya. Ataupun para peternak itu perlu sekali memberikan racikan pakan yang bervitamin tinggi agar entok kita yang menghadapi cuaca ekstrim kali ini itu juga kuat dan pastinya tetap sehat. Dimana untuk musim kemarau saat ini, teman-teman perlu memperhatikan kesehatan anakan entok, khususnya di malam hari. Kang Roy sarankan untuk teman-teman sering-seringlah di malam hari mengontrol kondisi anakan entok. Karena untuk musim kemarau kali ini itu cuacanya sangat dingin sekali. Apabila kehangatan pada ruangan kandang anakan entok yang kita berikan itu tidak mencukupi, entoknya masih kedinginan, otomatis entoknya mudah sakit atau gampang mati. Karena benar-benar pada musim kemarau ini itu cukup berbeda. Cuacanya sangat dingin sekali dan perlu kita perhatikan untuk masalah kesehatan entok yang kita pelihara. Untuk anakan entok sendiri, untuk asupan air minum, teman-teman bisa memberikan vitamin-vitamin yang dibeli dari toko ternak ataupun kita buat sendiri. Untuk menjaga kehangatan entok atau menyetabilkan suhu pada entok kita bisa memanfaatkan rempah-rempah.
dimana kita bisa memanfaatkan jahe, entah itu jahenya direbus, entah itu diberikan di pakannya dan lain sebagainya. Dimana untuk kandungan jahe ini sangat baik sekali untuk kesehatan entok kita, entah itu indukan ataupun anakan entok yang kita pelihara. Untuk jahe sendiri itu cukup mudah dicarinya dan untuk khasiatnya itu alami, tanpa ada bahan kimia dan sangat bagus untuk menjaga kesehatan indukan entok ataupun anakan entok. Buat teman-teman untuk meningkatkan nafsu makan pada musim kemarau ini bisa memanfaatkan kunyit atau kunir. Dimana untuk rempah-rempah yang satu ini itu sangat bagus sekali untuk meningkatkan nafsu makan pada entok. Apabila teman-teman susah mencari kunyit atau kunir, teman-teman bisa menggunakan pakan-pakan lainnya yang menambah nafsu makan seperti daun pepaya dan lain sebagainya. Karena apabila entok yang kita pelihara itu kurang makan atau nafsu makannya itu berkurang, otomatis imun tubuhnya itu juga akan menurun. Sehingga anakan entok ataupun indukan entok itu pasti akan mudah sakit. Jadi sangat penting sekali untuk teman-teman memperhatikan atau terus mengontrol apakah ada entok ataupun anakan entok yang nafsu makannya itu berkurang. Apabila ada salah satu entok yang nafsu makannya berkurang, teman-teman bisa langsung karantina. Teman-teman harus memberikan perawatan yang khusus ataupun yang berbeda dari entok lainnya yang sehat. Teman-teman harus cepat menangani agar tidak menular pada entok lainnya. Karena untuk entok yang sakit, entah itu nafsu makannya berkurang dan imun tubuhnya menurun, mudah terkena penyakit ataupun penyakit lainnya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan sekali pada musim kemarau ini, dimana teman-teman sangat penting sekali menjaga kebersihan kandangnya. Jadi dimana untuk semua itu saling berkaitan teman-teman. Antara kandang entok, antara racikan pakan, antara perawatan yang kita berikan. Dimana untuk tiga ini apabila itu kurang, ada yang tidak kita lakukan, itu juga akan menyebabkan indukan entok kita atau anakan entok yang kita pelihara itu juga mudah sakit. Jadi untuk 3 poin tersebut itu perlu diperhatikan dan perlu dilakukan semuanya. Kebersihan kandang itu penting dan racikan pakan juga penting, perawatan setiap harinya itu juga sangat penting. Khususnya pada anakan entok itu juga sangat perlu ekstra perawatannya. Karena untuk imun tubuhnya itu lebih rendah dibandingkan dengan indukan entok. Otomatis pada musim kemarau ini cuaca di malam hari yang cukup dingin, teman-teman perlu memperhatikan. Terus teman-teman para peternak ngontrol kondisi anakan entok. Apabila pada musim kemarau ini di malam hari itu cuacanya cukup dingin dan entoknya masih kurang hangat, teman-teman bisa menambahkan lampu penghangat lagi. Tidak apa-apa, yang penting teman-teman lihat kondisi entoknya, apakah kedinginan ataupun kepanasan. Nah itu tergantung sikon atau kita fleksibel teman-teman dalam memberikan kehangatan atau penghangatan pada anakan entok yang kita pelihara. Dimana untuk musim kemarau ini sangat penting sekali para peternak meningkatkan kualitas perawatan dan meningkatkan untuk sering-sering melihat atau mengontrol bagaimana kondisi entok. Sehingga apa yang tidak diinginkan oleh para peternak semuanya itu tidak terjadi. Dan untuk entoknya tetap produksi lancar dan untuk anakan entok tetap sehat dan pastinya bisa mendapatkan hasil panen yang seperti teman-teman harapkan. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberikan informasi bagi para peternak entok semuanya. Terima kasih, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan pastikan teman-teman sudah nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video Kangrai selanjutnya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.